وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nabiyina sallallahu alaihi wa alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan setelah melewati puasa Ramadan dan sudah menjalankan sholat Idul Fitri, sudah ketemu dengan keluarga, ketemu maka kita lanjutkan pelajaran kita karena target kita dan zakat. Ya sebenarnya yang paling pas itu kalau ilmu itu dipelajari pas momennya, tapi ya pada kemarin di akhir Ramadan agenda saya secara pribadi padat, sehingga kalau sampai rumah udah nggak sanggup melek, maka kita lanjutkan setelah Ramadan, setelah Fitri. Kita sampai di poin 18 dari 30 pelajaran Nabi SAW terkait puasa, itu tentang puasa Senin dan Kamis. Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah SAW karena aksara maisum isnaini wa Kamis. Bahasanya Nabi SAW puasa terbanyak yang dilakukan adalah Senin dan Kamis. Bagilah lalu ditanyakan kepada beliau tentang itu. Faqala, kemudian beliau bersabda, innamal amal tu'radu dan isnin wal khamis. Bahwasanya amal itu dinaikkan atau dilaporkan, tu'radu bisa juga dinampakkan pada hari Senin dan Kamis, au kulla yaumi isnin wa khamis, atau setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian fayaghfirullah azza wa jalla likulli muslim, maka Allah mengampuni dosa-dosa setiap orang yang Islam pada setiap Senin dan Kamis, au likulli mu'min, atau setiap orang yang beriman. Jadi kadang itu muslim itu ya maknanya beriman. Beriman itu ya muslim. Ketika dikatakan sendirian muslim, maka maknanya juga beriman. Ketika dikatakan mukmin ya berarti orang Islam. Tapi ketika dikatakan bertemu muslim dan mukmin, maka mereka punya makna masing-masing. Illa al mutahajiroini, kecuali dua orang yang saling menghajar, saling memutuskan hubungan silaturahmi. Wayaqul, kemudian dikatakan kepada malaikat, akhir huma, maka tangguhkan aku. Makanya terkait hal ini sebenarnya yang benar itu ketika Idul Fitri bukan kemudian menunda minta maaf sampai Idul Fitri, bukan, tapi lebih kepada kalau memang ada salah ya segera, karena tenggang waktunya antara Senin dan Kamis, kan ada Senin atau Selasa, Rabu, Kamis, pas tuh 3 hari ya. Karena Nabi SAW bersabda, la yahillu lil muslimin ayah juru akhahu fawqa salasi layalin, tidak halal seorang muslim itu menghajar, mendiamkan saudaranya dalam waktu 3 hari. Kemudian pelajarannya adalah, wahai hamba Allah, jika mudah bagi Anda maka berpuasalah seketika, agar Anda meraih ampunan yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan janganlah Anda menjadi orang yang memutus hubungan dengan saudara ya, bahkan berdamailah dengannya serta maafkanlah dia demi wajah Allah. Demi wajah Allah di sini maksudnya demi mengharap balasan bisa melihat wajah Allah. Karena puncak dari balasan di surga adalah melihat wajah Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Sama saja orang yang antara Anda dan dia terdapat pemutusan hubungan adalah kerabat atau bukan kerabat, sekalipun seandainya dia menolak, tapi maafkanlah dia dan berupaya untuk berdamai dengannya semampu Anda. Maka jika dia bersikeras, maka Anda akan mendapatkan ampunan dari izin Allah, dikarenakan Allah telah menjauhkan dosa Anda. Allah telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Artinya gini, ketika memang seseorang itu nyebelin banget, maka hal yang terbaik adalah tetap memaafkannya atau berusaha memaafkannya, walaupun setelahnya kita juga malas ketemu gitu. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita menyimpan dendam sama orang.
karena hal itu nggak akan ada kebaikannya sama sekali. Ya. Dan yang paling parah tadi itu, ketika itu sampai terjadi, maka ampunan yang dijanjikan setiap Senin dan Kamis itu nggak akan dikasihkan ke kita. Akhir huma, tangguhkan. Artinya kalau kita sudah memaafkan atau sudah minta maaf atau kita sudah memperbaiki hubungan, kok yang lawan kita ini nggak mau, kan? Maka ya tentu yang akan diampuni kita, satunya tidak. Jadi berlaku diakhirkan dua-duanya ketika dua-duanya nggak mau maaf. Yang kedua, hendaknya puasa Anda yang paling banyak adalah 2 hari, yaitu Senin. Tapi sekarang beliau SAW paling banyak puasa pada hari. Ya, jadi kalau bisa diusahakan dirutinkan Senin dan Kamis. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Bahasa Nabi SAW, dan aksara mayasumu al-isnain wal khamis, bagaimana riwayat Abu Hurairah. Bahasa Nabi SAW paling banyak puasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa amal-amal dilaporkan pada setiap hari Kamis dan Senin, dan perhatikanlah dengan puasa padanya. Jauhilah perbuatan mensekutukan Allah, jauhilah permusuhan dengan saudara muslim Anda. Jadi selain permusuhan, maka di situ diminta untuk kemudian kita juga menjauhi kesyirikan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, riwayat Abu Hurairah, "Tu'radul amal bi kulli yaumi khamis wal isnain." Amal itu dinampakkan atau dilaporkan pada hari Senin dan Kamis dan Senin. Fayaghfirullah azza wa jalla bidzalika al-yaum. Maka Allah mengampuni pada hari itu likulli imri'in, pada setiap orang, la yusyriku billahi syai'an, yang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, illa imra'an, kecuali orang yang kanat bainahu wa baina akhihi sahna'u, yang mana antara dia dengan saudaranya di situ ada permusuhan. Fayuqal, maka akan dikatakan kepada orang itu, irku hadzaini, tinggalkan, tangguhkan dua orang ini, hatta yastoliha, sampai mereka berbaikan. Irku hadzaini hatta yastoliha, sampai mereka berbaikan. Dan ini berlaku juga untuk suami istri, kakak beradik, ya, bapak ibu, tetangga, semuanya. Jadi dalam Islam itu memang tidak digandaki adanya permusuhan, tidak digandaki adanya permusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah sesama hamba Allah itu saling bersaudara, bukan bermusuh. Kemudian yang keempat, jika Anda berpuasa sunnah, lalu Senin dan Kamis masuk dalam puasa Anda, maka itu bagus. Jika keduanya tidak masuk, maka gabunganlah keduanya agar amal Anda tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Anda dalam keadaan berpuasa pada hari tersebut. Artinya kalau kita sedang puasa yang lain, misalnya puasa yang lebih kok pasti Senin, maka mudah-mudahan itu dinilai 2. Berdasarkan hadis Usama bin Zaid, dia berkata radhiyallahu an, karena Rasulullah SAW yasumul ayyamu yasrudu hatta yuqal. Nabi SAW biasa berpuasa berapa hari bersambung hingga dikatakan la yuftiru wa yuftirul ayyama hatta la yakada ayyasuma illa yaumaini minal jum'ah. Beliau tidak akan berbuka, dan beliau berbuka tidak berpuasa hingga hampir-hampir tidak puasa sama sekali kecuali 2 hari, yaitu hari Jumat. Jadi bersambung terus. In kana fi siyamihi wa illa siyamahu. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya jika tidak ada pada bagian puasa beliau yang bersambung, maka beliau puasa pada kedua hari itu saja. Jadi kalau kemudian Senin, kemudian ketemu ayam wudhu, Selasanya beliau puasa lagi, Rabunya ayam wudhu puasa lagi, terus. Walam yakun yasumu min sahri minas syuhur mayasumu min Sya'ban. Dan beliau kemudian tidaklah berpuasa dari 1 bulan dari bulan-bulan apa yang kemudian beliau berpuasa dari bulan Sya'ban. Artinya dalam 1 bulan yang paling banyak itu bulan Sya'ban. Fakultu, kemudian aku bertanya, ini bertanya kepada Usama bin Zaid, ya Rasulullah, inna tatasumu la takadu ain tuftiro. Maka saya katakan, wahai Rasul, kau itu biasa puasa hingga hampir-hampir Anda tidak berbuka. Maksudnya nggak kelihatan hari nggak puasa itu, puasa terus. Wa tuftiru hatta la takadu antasuma illa yaumin, dan engkau berbuka hingga hampir-hampir Anda itu tidak kelihatan berpuasa kecuali pada 2 hari saja. Fisyamika wa illa sumtaha, yaitu pada hari jika keduanya masuk bagian puasa Anda yang bersambung, maka Anda hanya berpuasa pada keduanya.
Lalu kemudian bertanya beliau, kola ayu yomain, hari apa itu dua itu? Kola, kemudian katakan, kultu aku berkata yomul isnin wal khamis, yaitu hari Senin dan Kamis. Kola dzalika yaumaini tu'radu fihimal a'mal ala rabbil alamin wa uhibbu an tu'rada amali wa ana shol. Itulah dua hari di mana kemudian aku amal itu dinampakkan kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jal, dan kemudian aku senang kalau kemudian waktu amal itu dinampakkan, amalku dinampakkan dan aku dalam kondisi berpuasa. Jadi hari Senin dan Kamis itu hari mulia ya. Artinya ketika ada hadis khusus yang menyebutkan bahwa orang yang meninggal di hari Jumat itu husnul khotimah, maka orang yang mati di hari Senin dan Kamis itu juga sama, karena itu hari di mana amal itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hari yang baik. Walaupun bukan berarti hari Selasa, Rabu, terus hari sial, bukan ya, saya tidak sedang mengatakan seperti itu. Enggak. Tapi lebih kepada ada hari yang memang istimewa, ada hari yang memang istimewa ya dalam Islam, yaitu Senin, Kamis, dan Jumat. Jadi bukan berarti hari selain itu hari sial, enggak ya, saya tidak mengatakan gitu ya. Yang kelima, ketahuilah bahwa hari Senin Kamis adalah hari yang Nabi SAW dilahirkan padanya dari wahyu dan hari wahyu diturunkan kepada beliau. Nabi SAW bersabda tentang hari Senin, dia menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun wa istu au unzila alayya fi." Itu adalah hari aku dilahirkan padanya dan aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku pada hari itu. Dalam riwayat lain dikatakan wa fihi unzila alayya al-Qur'an, dan di dalamnya Al-Qur'an diturunkan kepada. Dan ini tidak menunjukkan bahwasanya kita harus puasa dalam rangka ulang tahun Nabi, enggak ya. Jadi kalau istilahnya ada sebagian kaum muslimin yang kemudian merayakan kelahiran Nabi gitu kan, maka kalau memang mau ngikutin sunnah ya bukan merayakan tapi puasa gitu. Tapi bukan berarti puasa itu untuk merayakan kelahiran Nabi, enggak. Jadi memang itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat sudah selesai gitu. Artinya kalau memang kita mau nyontoh Nabi ya batas saja cuma sampai di puasa. Tidak kemudian harus macam-macam, ada acara-acara yang gimana gitu, tidak. Apa enggak boleh pas hari kelahiran Nabi kemudian kita bahas sirah? Boleh, bukan enggak boleh. Tapi mengkhususkan, nah ini yang kemudian menjadi permasalahan. Apakah harus pas tanggal kelahiran Nabi kita membaca sirah? Harusnya sirah itu kan, karena sirah itu isinya banyak ya, harusnya kan dibaca nggak cuma pas kelahiran Nabi, bahkan kalau perlu dibaca diagendakan setiap pekan gitu kan, atau setiap waktu tertentu, misal hari tertentu di kajian tertentu gitu kan, agar kemudian umat itu makin kenal pada nabinya. Karena kalau dibaca pas tanggal kelahiran Nabi tok itu ya sangat kurang gitu, karena sirah itu banyak. Yang keenam, targetkanlah puasa Senin dan Kamis seraya memilihnya. Ya, ditargetkan. Ya. Jadi kalau bisa itu diusahakan. Karena Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya dari Rabi'ah bin Al-Ghazi, pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Rasulullah SAW. Maka beliau radhiyallahu anhu menjawab, karena yataharro siamal isnin wal khamis. Dia biasa memilih puasa Senin dan Kamis. Ya, jadi walaupun dalam hadis yang lain puasa paling utama itu puasa Nabi Daud, tapi puasa Senin Kamis bagi yang kemudian nggak sanggup puasa Nabi Daud itu juga termasuk pilihan yang baik ya. Dan amal itu yang terbaik itu yang sedikit tapi kontinu. Ya syukur-syukur banyak tapi kontinu. Nah itu kan contoh yang dilakukan Nabi ya. Kalau kita kemudian susah untuk mencontoh Nabi ya kita cari yang minimalnya lah, tapi kontinu. Jadi kalau nggak sanggup Daud ya paling nggak puasa Senin Kamis itu. Kalau Senin Kamis masih belum sanggup ya Senin tok atau Kamis tok. Ya harusnya kemarin udah lulus dari Ramadan ya diagendakan. Khususnya wanita nih, biasanya nyaur utangnya ditunda-tunda sampai akhirnya masuk Ramadan lagi. Maka saran saya puasalah di Senin Kamis niatnya untuk menyaur utang. Jadi mengambil momen Senin Kamis tapi niatnya nyaur utang. Ya, agar kemudian segera selesai utangnya. Syukur-syukur ya masih ada waktu untuk kemudian puasa Syawal. Jangan kebalik-balik nanti tunda-tunda, kemudian waktu Syawalnya tinggal sedikit akhirnya Syawal dulu. Dan harusnya Syawal ketemu dengan Ramadan, utang Ramadan, maka lebih wajib bayar utang Ramadan daripada Syawal. Ya. Yang ketujuh, perhatikanlah dengan puasa 2 hari Senin dan Kamis dikarenakan pintu surga dibuka pada keduanya
sebagaimana sabda Abu Hurairah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tufattahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis, dibuka pintu-pintu surga pada hari Senin dan Kamis, wa yughfaru fihima, dan diampuni orang muslim ya pada hari dua itu, yaitu Kamis dan Senin. Liman, untuk mereka yang lain yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Illal muhtajiroini, kecuali dua orang yang kemudian saling bermusuhan. Jadi syaratnya tidak syirik, kemudian yang kedua tidak musuhan. Oh enggak musuhan tapi dia orang kafir, ya enggak apa-apa. Oh enggak musuhan tapi dia orang musyrik, ya enggak apa-apa juga. Jadi syarat pertamanya enggak musyrik alias bertauhid, kemudian yang kedua dia tidak bermusuhan. Yuqalu, dan akan dikatakan ruddu hadaini hatta yaslam. Maka kembalikan dua orang ini, tolak ampunan untuk dua orang ini, cancel untuk dua orang ini sampai mereka itu berdamai. Allah Ta'ala. Kita masuk di poin yang ke-19 dari 30. Puasa beliau SAW pada bulan Sya'ban. Nabi Salamah radhiyallahu an, anna Aisyah radhiyallahu anha haddatsat qalat, dari Abu Salamah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepadanya, lam yakun an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran, Nabi SAW enggak pernah puasa sebulan utuh, aksara min Sya'ban, yang lebih banyak daripada Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu wa kana yaqulu khudu minal amal ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Maka sesungguhnya beliau terbiasa puasa Sya'ban semuanya, dan beliau bersabda, ambillah oleh kalian amal yang kalian mampu, karena sesungguhnya Allah tidak bosan hingga kalian bosan. Jadi Allah itu senang kalau hambanya itu beribadah, dan Allah tidak pernah bosan untuk memberi ganjaran, memberi pahala, memberi ampunan sampai hambanya itu sendiri yang capek. Termasuk doa, Allah tuh nggak akan pernah kekurangan kuasa, kekurangan kemuliaan, kekurangan kekayaan ketika semua hambanya minta sampai hambanya sendiri capek. Wahai hamba Allah, satu, berpuasalah pada kebanyakan bulan Sya'ban. Ya. Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan, atau berpuasalah banyak pada hari-harinya. Jadi bisa semuanya atau banyak hari. Dan di dalam hadis Abu Salamah dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Rasulullah, maka dia menjawab, karena yasumu hatta naqula qad shoma wa yuftiru hatta naqula qad aftara wa lam arahu shaiman min syahri qattun aksara min siyamihi min Sya'ban, kana yasumu Sya'ban kullahu wa kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Adalah beliau biasa berpuasa hingga kami mengatakan beliau telah berpuasa, dan beliau berbuka hingga kami mengatakan beliau telah berbuka. Jadi saking lamanya itu puasa terus. Begitu buka, akhirnya beliau buka. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dari satu bulan pun lebih bulan beliau dari bulan Sya'ban. Adalah beliau biasa berpuasa Sya'ban keseluruhannya. Adalah beliau berpuasa Sya'ban kecuali sedikit darinya tidak berpuasa. Artinya kalaupun beliau mau semuanya, maka kalaupun enggak, itu pun juga cuma sedikit. Artinya masih tetap mayoritas banyak bulan Sya'ban beliau puasa dibanding bulan-bulan yang lain. Tentu selain Ramadan ya, kalau Ramadan kan wajib. Yang kedua, ketahuilah bahasanya manusia melalaikan Sya'ban, sementara amalan dilakukan pada Rabbul Alamin padanya, maka berpuasalah pada hari-harinya apa yang mudah bagi Anda. Dikarenakan sebagian para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, walam araka tasumu min syahri min syuhur mata sumu min Sya'ban, qala dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Saya nggak pernah melihat Anda berpuasa dari satu bulan dari bulan-bulan apa yang Anda berpuasa dari bulan Sya'ban. Ini Nabi SAW kok puasanya banyak banget gitu kan pada bulan Sya'ban. Maka beliau bersabda, ini adalah bulan yang manusia itu banyak lalai, yaitu bulan yang antara Rajab dan Ramadan, yaitu Sya'ban. Ini adalah bulan yang mana amal-amal dilaporkan kepada Allah SWT. Jadi ada amal yang dilaporkan pekanan, yaitu Senin dan Kamis, dan kemudian ada yang bulanan, yaitu Sya'ban. Jadi ketika Sya'ban ya, maka berdasarkan di sini semua harinya amal itu diangkat. Maka yang ketiga, jika Anda termasuk orang yang tidak memiliki bagian dari puasa sunnah seperti Senin Kamis, sehari puasa, sehari berbuka, berarti ini Daud.
3 hari setiap bulan berarti ayamul bid dan semacamnya, maka janganlah mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Dan jika Anda memiliki puasa sunnah, maka berpuasalah. Ya, jadi kalau kita nggak pernah puasa sunnah, maka sehari atau 2 hari sebelum Ramadan kita nggak boleh berpuasa. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumin illa rajulun kana yasumu shawman falyasum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seorang yang biasa berpuasa suatu puasa, maka adalah dia berpuasa pada. Yang keempat, jika Anda wahai muslim laki-laki dan perempuan mampu untuk berpuasa Sa'ban semuanya, lalu Anda menyambungnya dengan Ramadan, maka lakukanlah demi meniru Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, annahu lam yakun, dari Nabi SAW, annahu lam yakun yasumu minas sanah sahron taman illa sya'ban yasiluhu fi Ramadan. Maksudnya beliau tidak pernah berpuasa dalam 1 tahun, 1 bulan pun secara keseluruhan kecuali Sya'ban. Maksudnya ini selain Ramadan ya, dan beliau menyambungnya dengan Ramadan. Kemudian yang kelima, wakil muslim haram bagi Anda untuk berpuasa pada hari Rabu-Rabu, yaitu hari 30 bulan Sya'ban, sementara Ru'yatul Hilal terhalangi oleh beberapa penghalang sebab itu awan mendung dan sebagainya. Jadi kembali ke poin ini ya, menentukan awal Ramadan dan awal Syawal tetap dengan ru'yah. Berdasarkan hadis Silah bin Zufar, dia berkata, kunna inda Ammar bin Yasir fa'utiya bisyatin masliyatin faqala ulu fatanaha ba'dul qaum. Dulu kami di sisi Ammar bin Yasir, lalu didatangkan seekor kambing yang sudah dipanggang, kambing bakar. Lalu ia berkata, makanlah. Lalu menyingkirlah sebagian kaum seraya dia berkata, aku sedang berpuasa. Fatanaha ba'dul qaum faqala inni shaim, aku sedang berpuasa. Faqama Ammar, kemudian Ammar pun berdiri. Faqala Ammar pun kemudian berkata, man shamal yawmal ladzi yashukku fihi nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari meragukan, ya, di mana manusia ragu-ragu di dalamnya, mulai 1 Syawal atau 30 Ramadan atau mungkin 1 Ramadan atau 30 Sya'ban, maka kata Ammar bin Yasir, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke poin yang ke-20, puasa beliau SAW di hari Asyura. Ya, Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Kalau di orang Jawa bulan Syura. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah SAW qadibal Madinah wa wajada al-yahuda siyaman yauma Asyura. Beliau SAW datang ke Madinah lalu mendapati orang-orang Yahudi berpuasa bulan Asyura, tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura. Wa qala lahum, dan dikatakan kepada mereka Rasulullah SAW, mereka yang berkata Nabi SAW kepada mereka, mahadal yaumul ladzi tasumunahu, ini hari apa kalian berpuasa, dalam rangka apa nih kamu berpuasa? Faqalu, kemudian orang Yahudi itu mengatakan, hada yaumun adzimun, ini hari yang besar, anjallahu fihi Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa wa qaumahu, dan kaumnya, wa gharraqa Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun wa qaumahu, dan kaumnya, wa shawamahu Musa syukran, kemudian Musa alaihissalam berpuasa karena bersyukur. Wa nahnu nasummu, maka kami ya berpuasa ngikutin Musa. Waqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, wa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Loh, kalau kayak gitu ya kami lebih berhak daripada kalian, karena memang ya Musa itu juga nabi kami gitu kan. Kemudian fasamahu Rasulullah SAW wa amara bisyami. Kemudian Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Wahai hamba Allah, satu, berpuasalah pada hari Asyura demi mencontoh Nabi SAW. Ini adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram, dan berpuasalah bersamanya hari yang 9 dari bulan Muharram. Jadi Nabi pernah puasa 10, kemudian pernah puasa yang 9. 9 ini beliau masih merencanakan, tapi belum pernah mengalami. Jadi ini namanya sunnah takririyah, sudah ditetapkan tapi belum diamalkan. Tapi kalau sunnah amaliyah itu sudah diamalkan. Kalau qauliyah itu diucapkan. Maka ini sudah masuk dalam konteks qauliyah atau
takririyah, jadi bisa bermakna takririyah sudah ditetapkan atau kemudian sudah diucapkan Nabi SAW. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, dia berkata radhiyallahu anhu, Aina soma Sukina soma Rasulullah SAW yauma Asyura, ketika Nabi SAW berpuasa hari Asyura, wa amara bisyami, dan memerintahkan untuk berpuasa di dalamnya, yaitu tanggal 10 Muharram. Qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimul yahud wan nasara. Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi SAW bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil, maka kalau begitu tahun depan insya Allah sunnal yaumat tasi', maka kita akan puasa pada hari yang ke-9-nya juga. Qala, kemudian dia berkata, Abdullah bin Abbas, falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW, maka nggak nyampe tahun depan beliau SAW wafat. Jadi ini sudah merupakan sunnah. Jadi kalau masuk bulan Syuro, kalau orang Jawa, maka puasa di tanggal 9 dan 10. 9 dan 10. Jadi yang ada tanggal 9 itu Dzulhijjah, ya, 9 Dzulhijjah sama apa namanya? Muharram atau Syuro, puasa. Jadi bukan malah semedi ya, itu puasa. Sama kayak tanggal apa tadi, hari Senin tadi, bukan kemudian mengadakan acara ulang tahun Nabi ya, bukan ya. Tapi yang diadakan adalah apa namanya, puasa. Kalau memang kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, puasa pada hari Senin. Yang ke-12, ketahuilah bahwa di dalam puasa Asyura terdapat penghapusan dosa setahun. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, dan ini merupakan rahmat Allah, wasyamu yaumi Asyura ahtasibu ala Allahi ayyukaffir sana alladhi qabla. Puasa Asyura, aku berharap Allah akan menghapus dosa setahun sebelumnya. Dan nanti kalau puasa Arafah yang tanggal 9 Dzulhijjah itu setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Yang ketiga, jika Anda wahai muslim berharap tambahan karunia dan pahala, maka puasalah bulan Muharram secara keseluruhan, karena berpuasa padanya adalah sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Kali ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah bersabda, Abdul siyam ba'da Ramadan sahrullah al-muharram wa abdulul as-shalah ba'dal faridah sholatul lail. Puasa yang paling abdul setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, poin yang keempat ini, yang ketiga ini, ya, di sini kan suruh diperintahkan untuk puasa seluruhnya sebulan utuh. Ini saya secara pribadi apa namanya, dari yang saya baca saya kurang sepakat. Artinya di sini lebih kepada sebenarnya lebih bermaksud perbanyak puasa-puasa sunnahnya, misal Senin Kemisnya atau Daudnya atau apa namanya Ayamul Bidnya. Jadi maksudnya di sini bukan full, karena kalau yang menggunakan bahasa full atau mendekati full atau mayoritas full itu adalah yang sekian tadi, bukan yang full. Jadi di sini ada khilaf ya, ada khilaf. Dan saya termasuk yang memilih untuk kemudian tidak full tadi. Jadi lebih kepada Muharram itu ya paling afdol, tapi bukan full, tapi di hari-hari Senin, Kamis atau apa namanya yang mulbitnya. Pokoknya kalau ada kesempatan untuk puasa-puasa sunnah difulkan gitu. Bukan setiap harinya, bukan, tapi puasa Senin Kamisnya atau Daudnya atau kemudian yang mulbitnya, ada kesempatan itu dilakukan gitu ya. Kemudian yang keempat, sebagian ulama berpendapat bahwa puasa Asyura disunahkan bagi setiap muslim juga berpuasa sehari sebelumnya, yaitu sehari sudahnya demi menyelisih orang Yahudi. Jadi ini juga khilaf ulama ya. Kalau berdasarkan hadisnya 9-10, tapi ada ulama yang kemudian berpendapat ditambahi 11 ya nggak apa-apa. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khalifu bihil yahud, sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman." Sini ada dalilnya. Cuma dalilnya dhaif. Ibnu Qayyim berpendapat agar dipuasai juga sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Oleh karena itu, beliau berkata di dalam kitabnya, Ahkamu Ahli Dhimmah, wala makana yasumu yauma Asyura, dan bahwasanya ketika Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura gitu, la yumkin widu anhu bi ghairihi li fawati ghairi dzalikal yawm amarna an nadumma ilaihi yawman qablahu wa yawman, yaitu tidak mungkin dikompensasi dengan selainnya karena hilangnya hari itu, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk menggabungkannya dengan sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Nah,
Saya katakan tidak ada satu dalil pun yang valid tentang puasa 3 hari tersebut, yaitu Asyura sehari sebelum dan sesudahnya. Namun yang valid adalah 9 dan 10. Nah, ini pas ini. Jadi khilafnya diputar dengan ini loh, hadis yang dhaif, maka diambil yang sahih. Yang sahih adalah 9. Jadi panjang tadi. Nah, 9. Riwayat Muslim. Jadi pendapat yang mengatakan suruh nambahin 11 itu kurang sahih atau kurang tepat. Jadi yang namanya sunnah ya kalau emang luput 9 ya sudah. Tapi kalau bisa sepaket 9 10 maka itu lebih utama. Maka yang ke-9 tidak sahih satu hadis pun tentang penambahan belanja terhadap diri sendiri atau terhadap keluarga pada hari Asyura. Ada pun hadis Jabir radhiyallahu anhu dia berkata sabda man wasa'a ala ahlihi yauma Asyura wasa'a Allah ala ahlihi tula sanati. Siapa yang melapangkan belanjaan kepada keluarganya pada hari Asyura maka Allah melapangkan belanjanya pada keluarganya sepanjang tahun. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab. Dan hasil hadis tersebut memiliki jalur-jalur. Sahawi telah berkata jika ia digabungkan sebagian dengan sebagian lain maka bertambah kuat. Tetapi para muhakkik dari kalangan para ulama telah menyebut bahwa hadis ini dhaif dan seterusnya dhaif tidak bebas dari orang-orang yang matruk dan tertulis dusta. Maka ini tidak bisa dijadikan hujah. Saya malah baru tahu ada dalil kayak gini. Jadi di dalil ini dibaca ibu seneng nih. Dihafalke hadis dhaif tapi dihafalke. Siapa yang melonggar ke belanjaan kasih ke suaminya pada hari Asyura maka rezekinya dilapangkan setahun. Itu dhaif ya, jadi nggak bisa dijadikan pegangan. Allah taala alam. 21 Nabi SAW di dalam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. An Aisyah radhiallahu anha dari Aisyah radhiallahu anha qalat dia berkata karena Nabi SAW Nabi SAW idza dakhala al-asr sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahla. Nabi SAW ketika masuk 10 hari yang terakhir beliau kemudian mengencangkan sarungnya, mengencangkan kainnya dan kemudian menghidupkan malam-malamnya wa ayqadha ahla dan membangunkan keluarganya. Wahai hamba Allah, jika 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan masuk, maka kencangkanlah sarung dengan sungguh-sungguh dalam beribadah. Kadang-kadang bisa salah mengencangkan sarung di 10 hari yang terakhir. Imam Nawawi rahimahullah telah berkata tentang makna mengencangkan sarung, yaitu ia bersungguh-sungguh dalam ibadah melebihi kebiasaan beliau dalam selainnya, dan maknanya adalah bersegera menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sadda lihadal amri mi'zari, yaitu kencangkan sarung untuk ras ini maksudnya adalah aku bersegera menuju untuknya dan mendedikasikan diri baginya, dan dikatakan bahwa ini sebuah kiasan dari meninggalkan jima, menggauli istrinya untuk sibuk dengan beribadah. Jadi maknanya itu kalau secara kiasan maknanya itu mengurangi intensitas hubungan seksual, kemudian fokus ibadah di 10 hari yang terakhir. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguhlah di dalam ibadah-ibadah dalam 10 hari terakhir, lebih banyak kesungguhannya di malam hari selainnya. Dan berbanyaklah ketaatan, baik berupa sholat, zikir, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, baca Quran maupun ketaatan yang lainnya serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut seraya mencontoh mengikuti jejak Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil asr al-awakhir wa ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahasa Nabi SAW sungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang beliau tidak bersungguh-sungguh pada malam-malam selainnya. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi karena Rasulullah SAW yastahidu fil asr al-awakhir malah yastahidu fi ghairiha, dan Nabi SAW bersungguh-sungguh pada 10 hari yang terakhir dengan kesungguhan yang beliau nggak pernah bersungguh-sungguh pada malam selain. Ini menurut dihidupkan ya. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah malam-malam yang paling utama dalam setahun menurut sebagian ulama. Bahkan perhatian dengan 10 malam terakhir ini lebih besar daripada malam-malam yang lain di bulan Ramadan. Sungguh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih utama dari malamnya dan hari-hari selainnya. Dan kadang dikatakan pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih utama dari hari 10 Dzulhijjah lebih utama. Abul Abbas berkata pendapat yang pertama lebih nyata dan Ramadan adalah seutama bulan, dan dia mengkafirkan orang-orang yang lebih mengutamakan Rajab atas Ramadan. Ini kalimatnya saya kurang cocok. Mengingkari mungkin, bukan mengkafirkan. Mengingkari orang yang lebih mengutamakan Rajab atas Ramadan. Artinya gini, ada sebagian kaum muslimin itu yang menganggap bulan Rajab itu lebih utama dari Ramadan, itu keliru. Bahkan sampai ada perayaan malam nisfu Sa'ban gitu. Nisfu Sa'ban, bulan perayaan Rajab dan seterusnya itu. Maka yang terbenar atau yang tersahih atau yang rajih adalah
malam-malam Ramadan 10 malam terakhir itu lebih utama. Adapun yang siangnya lebih utama, maka 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama. Maka ini harus kita pahami. Kemudian yang keempat, termasuk perkara yang menunjukkan atas keutamaan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah bahwa di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang terjadi pada malam-malam yang ganjil. Maka jika Anda beritikaf dari awal dan pertengahan bulan Ramadan, maka kembalilah beritikaf 10 hari terakhir. Karena beliau SAW bersabda, ini uri tu Lailatul Qadri wa inni nasituha au unsituha faltamisuha fil asril awakhir min kulli witrin. Sungguhnya aku melihat malam Lailatul Qadar dan aku melupakannya, atau aku dilupakan darinya. Maka carilah ia pada 10 hari terakhir bulan Ramadan pada setiap ganjil. Wa inni uritu anni asjudu fi ma'in watinin faman kana ittaqafa ma'a Rasulullah sallallahu falyarji. Maka dan sungguhnya aku telah diperlihatkan kepadaku bahwa aku sujud pada air dan tanah. Maka barang siapa telah bertikaf bersama Nabi SAW, maka hendaknya dia kembali. Kemudian beliau berkata, "Faraja'na wa manara fis sama'i qaza'atan qala wa ja'at sahabatun wa mutirna hatta sa'ala saqful masjidi wa kana min jaridin nakhli wa uqimatis shalah wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma' wa tin qala hatta ra'aitu atharatin fi jabhatihi." Kemudian dia berkata, kami pun kemudian kembali dan tidaklah kami melihat suatu gumpalan awan pun di langit. Artinya langit itu dia berkata, lalu datanglah awan. Lalu kami pun diberi hujan hingga mengalir pada atap masjid. Dan kala itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma, kemudian sholat pun didirikan. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sujud di atas air dan tanah. Dia berkata, hingga aku melihat bekas tanah di kening beliau. Jadi pertanda Lailatul Qadar waktu itu adalah adanya hujan. Hujan itu rahmat. Ya, adanya hujan. Nanti dalam hadis yang lain, ya matahari itu nggak panas. Ya. Kemudian yang kelima, bersegeralah untuk melakukan ketaatan-ketaatan pada 10 hari terakhir dengan kesegeraan yang besar demi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi mengikuti sejak Rasulullah SAW berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Karena Nabi SAW karena yuqidu ahlahu fil asril awakhir wa yarfa'ul bizar. Bahwasanya Nabi SAW biasa bangunkan keluarga beliau pada 10 hari terakhir dan mengangkat sarung beliau. Mengangkat sarung itu kalau bahasa orang Jawa itu cincing. Cincing itu menunjukkan bergegas, buru-buru, tidak santai-santai gitu. Yang keenam, pentingkanlah untuk menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, Nabi SAW bersabda, Lailatul Qadri fil asril bawaki man qamahunna ibtigha'a hisbatihinna. Malam Lailatul Qadar pada 10 hari yang tersisa dari bulan Ramadan, pada siapa mendirikannya dengan berharap harganya hisbatihinna fa inna Allah yaghfiru lahum ma qaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosanya yang pernah dia berbuat yang lalu, yang akan datang, dosanya yang akan datang, wa ma ta'akhkhara dan dosanya telah lalu, wahia lailatun dan dia adalah sebuah malam witrin, ganjil, tis'in yang ke-9, sisa 9. Artinya sisa 9 itu berarti malam 21. Au sabain atau sisa 7 berarti 23. Au khomisatin atau malam yang tersisa 5 berarti malam 25. Au salisatin atau malam yang tersisa 3 berarti malam 27. Au akhiri lailatin atau malam terakhir. Dimana di sini maksudnya ya ganjil yaitu 29. Ya, maka kalau saya kemarin kita tentu akan bingung ya. Karena kemarin itu kan pemerintah sama Ormas Muhammadiyah kan beda gitu. Ya kalau satu ngomong ganjil, satu ngomong genep gitu kan. Ya kalau saya niteni ya, kemarin tuh ya malam 27-nya ya versi pemerintah. Memang pada hari itu nggak ada hujan dari pagi sampai sorenya. Baru malamnya itu hujan terus banget. Tapi dari pagi sampai sore itu nggak panas, tapi matahari kelihatan.
Kelihatan tuh maksudnya nggak gelap mendung gitu enggak gitu. Jadi kayak keblok gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran kan dikatakan apa namanya, eh, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Jadi di situ malaikat itu turun gitu. Dan malaikat yang turun itu banyak sampai ngeblok cahaya matahari. Jadi yang saya titain itu apa? Mesin ini titain ya, Bu. Yang saya ingat-ingat lah dari tahun ke tahun itu Lailatul Qadar itu mesti dicirikan yaitu mataharinya itu terbit sebenarnya, tapi kayak keblok gitu loh cahayanya. Jadi nggak mendung, bukan keblok mendung, beda. Kalau keblok mendung itu gelap. Tapi ini terang, tetap terang, tapi nggak yang nyelorot gitu. Maka nah, kalau kalian niteni ya itu, maka sebenarnya yang paling baik yang ikuti pemerintah. Kalau kemarin saya niteni ya pemerintah. Ya, Allah Ta'ala. 22 Nabi SAW membangunkan keluarga beliau pada 10 hari terakhir. Anak Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau berkata, karena Nabi SAW, Nabi SAW tidak dakhalal asri dan bisaruhu ahya lailahu al-fadailah. Bisa Nabi SAW mengencangkan sarungnya dan kemudian membangunkan atau menghidupkan malamnya, kemudian membangunkan keluarga. Wahai hamba Allah, jika Anda telah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka perhatikanlah istri, putri-putri Anda, ayah Anda, keluarga yang bisa dibangunkan, bangunkan mereka untuk sholat malam, berbanyak ketaatan. Demikian juga seorang istri membangunkan suaminya. Di mana yang bangun duluan ya? Istri membangunkan suami, suami membangunkan istri, dan keluarganya pada 10 hari terakhir, agar mereka manfaatkan malam-malamnya untuk sholat, zikir, baca Quran, doa. Demikian contoh Nabi SAW yang membangunkan keluarganya, yaitu keluarga beliau SAW pada 10 hari yang terakhir. Jadi kalau dibahasakan di sini wa iqadu ahlahu, berarti istrinya ada 9 dibangunkan semua, ketok tentunya, ayo sholat gitu. Bahkan nanti di hadis riwayat Abu Dar tentang kisah Nabi SAW tarawih gitu kan, itu di malam yang ke-27 itu beliau itu tarawih dari habis isya sampai menjelang subuh, keluarganya semua dibangunkan ikut gitu. Bayangkan lamanya gitu kan. Makanya nanti ada riwayat tentang bagaimana sahabat itu sampai pegangan gitu, sampai gojean gitu, sampai senderan gitu. Dan itu saya lihat di Istiqlal ada bapak-bapak yang ngantuk sebenarnya, tapi kemudian dia nggak mau ngambil kursi, dia pilih berdiri sambil pegangan apa jendela gantung gitu. Luar biasa. Kalau sampai kelepas pegangannya bisa geblak orang. Ya maka itu loh perjuangan orang-orang yang kayak gitu tuh yang kita istilahnya apa ya, kita harus contoh itu. Jangan contoh anak-anak muda tongkrongan 10 tahun terakhir tongkrongan trek-trekan, nanti pas takbiran video yang viral mah tawuran bacok-bacokan, astagfirullahaladzim gitu. Setannya dibelenggu malah keluar bentuk manusia yang kayak setan. Yang kedua, hendaknya seorang suami dan istri memperhatikan 10 hari terakhir tersebut dengan memperbanyak ketaatan agar masing-masing membangunkan yang lain dalam rangka saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini dijadikan pegangan ya, Mbak dan Mas, tentang bagaimana kemudian kalau kita berkeluarga itu harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan pada dosa dan permusuhan. Jadi kalau kamu punya pasangan, punya istri atau suami gitu kan, cerita soal bagaimana dia benci seseorang gitu kan, kamu harus meredam, jangan apa namanya, bumboni gitu. Ya jangan gitu Mas, jangan gitu deh gitu. Ya, jangan kemudian malah membumbui sehingga malah tambah runyam. Atau kemudian kamu diajak maksiat sama pasangan kamu gitu kan, ayo kita pergi ke tempat ini tempat itu gitu kan. Misal istrimu ngajak, ayo kita ke Las Vegas main judi, gitu. Kasih tahu nggak boleh gitu. Ya, jangan kemudian malah didukung. Jadi hal-hal yang sifatnya maksiat jangan diikuti. Ya, kita perbaiki pasangan kita pelan-pelan. Butuh proses iya. Dan hingga sekalipun seandainya seorang suami menghindari istrinya atau seorang istri menghindari suaminya dan mendedikasikan diri untuk ibadah dan taat, maka itu dilakukan dengan tanpa mendatangkan mudarat atas salah satu di antara keduanya dan tidak juga dengan menyia-nyiakan hak. Artinya gini loh, kalau kamu kemudian pada malam itu fokus ibadah, maka jangan tinggalkan keluarga, tetap kemudian diingatkan. Misal kamu lagi itikaf gitu kan, telepon istrinya, bangun deh, udah malam apa ganjil nih, ayo tahajud. Saya tahajud di masjid, kamu tahajud di rumah, gitu ya. Dan kemudian didiamkan aja. Kemudian datang dalam sebuah hadis dari Hubairoh
dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, karena Rasulullah SAW tidak ada kalau asri, kalau masuk 10 hari yang terakhir, aiqadu ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, farofa al-mi'zar, kemudian meninggikan, menaikkan sarungnya, gila li Abu Bakar, kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar, kemudian ditanyakan kepada Abu Bakar, Wamrof al-Mizar, apa itu maksudnya meninggikan Mizar? Beliau menjawab, Kola iktazalan nisa, yaitu menghindari istrinya. Jadi beliau tidak mendatangi istri dalam artian jima, tapi fokus untuk ibadah, tapi kemudian juga aikodo ahla, bangunkan keluarga. Jadi keluarganya tidak dilupakan. Kemudian yang ketiga, jika Anda bangun, wahai suami, dari bagian malam untuk sholat, maka bangunkan istri Anda agar dia sholat malam juga. Sama saja di dalam bulan Ramadan ataupun selainnya. Dan jika ia menolak, maka percikan air di wajahnya untuk bangun tetap pada bangun untuk sholat malam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, rahimahullah rajulah. Allah merahmati laki-laki yang qama minal lail, yang berdiri sholat malam, fasolla, kemudian sholat, wa iqadha imra'atahu, dan kemudian bangunkan istrinya, wa in abad, kemudian kok nggak mau gitu kan, atau enggan, nadoha biwajhi halma, nadoha, memerciki ke mukanya air. Dan begitu pula seorang istri kalau bisa bangun, bangunkan suaminya, jangan ibadah sendirian. Karena hadisnya juga berbunyi sebaliknya, rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang istri qomat minal lail, yang bangun pada malam hari, pas sholat, kemudian sholat, wa iqadat zaujaha, kemudian membangunkan suaminya, pas sholat, untuk sholat, fa in aba, kemudian kalau suaminya menolak, nadohat biwajhi hilma, kemudian diperciki ke mukanya itu air. Yang kelima, wahai suami istri, berupaya dengan keras untuk mendirikan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan janganlah Anda berdua menyia-nyiakan 10 hari ini dalam perkara-perkara yang tidak penting. Dikarenakan banyak dari kaum laki-laki yang menyanyiakan 10 malam dengan permainan atau masing-masing yang tidak ada faedah dalamnya, atau berkeliaran di pasar-pasar. Ya, kayak yang kita lihat di Solo sini kan, anak-anak muda di jalanan, pacaran, tongkrongan, nggak jelas, ketawa-ketawa, nggak jelas. Ya, mudah-mudahan mereka sambil nongkrong itu berpikir. Mudah-mudahan. Demikian juga para wanita, mereka menyanyikan malam-malam 10 hari terakhir di pasar-pasar dari perkara-perkara yang tidak penting, pakaian hari raya, atau sebagian perkara yang tidak penting atau yang lainnya. Maka sadarilah itu dan janganlah taati istri Anda, wahai suami, jika ia adalah wanita bodoh hingga malam-malam yang 10 hari tersisa atas Anda tersia-siakan, dan Anda juga, wahai istri, jangan taati suami jika ia bodoh hingga 10 hari terakhir juga sia-sia. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi kalau bisa tuh 10 hari terakhir itu jangan piknik, jangan kemudian dihabiskan waktu untuk shopping gitu kan. Kalau bisa tuh urusan-urusan menjelang Id itu diselesaikan sebelumnya lah. Jadi pas 10 hari terakhir itu fokus. Dan nggak ada apa ya hal yang khusus harus ngapain hari Id, ya biasa aja gitu. Saya ngalami Idul Fitri di Arab itu ya biasa gitu. Habis sholat ya udah biasa. Gak ada hal yang aneh gitu, gak ada yang kayak gimana-gimana gitu, nggak ada. Ya kalau mau di kita kontrolnya silaturahmi ya monggo lah. Tapi jangan sampai kemudian dalam rangka itu harus kemudian geger nyari gombal, nyari baju, sampai akhirnya siangnya muter-muter nggak dapat, malamnya kecapean sampai nggak beribadah, sia-sia, terlewat. Akhirnya kan ya sekarang udah lewat tuh Ramadan, kita mau kembali lagi ke 10 hari terakhir, tunggu tahun depan itu kalau masih dikasih nyawa. Allah. Kemudian 23, Nabi SAW menghidupkan 10 malam yang akhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, karena Nabi SAW, bahasa Nabi SAW, idza dakhala al-asri, kalau masuk 10 malam yang terakhir, syadda mi'zara wa ahya lailahu wa iqadu ahlahu. Dia kemudian mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Wahai hamba Allah, berdirilah dengan menghidupkan malam-malam di malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang itu dilakukan dengan sholat, zikir, dan ibadah lainnya, dan ibadah tersebut yang terpenting adalah sholat sunnah malam. Dan sholat tarawihlah dengan sempurna, kemudian sholat setelahnya apa yang mudah, karena itu termasuk semua ibadah dan sholat malam yang disyariatkan. Jadi beliau penulis kitab ini ya menasihatkan kita untuk kemudian tarawih bersama imam, kemudian kalau bisa bangun malam bangun gitu, untuk kemudian nambah sholat. Janganlah tidur di 10 malam terakhir kecuali sedikit, demi memanfaatkan malam ini dengan dalam memperbanyak ketaatan, diantaranya dengan sholat malam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka yang berdiri sholat malam, telah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di dunia ini para penghuni surga itu, kalau di dunia itu sedikit tidur di waktu malam. Ya. Sedikit tidur di waktu malam ini bukan semata-mata bergadang ya, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, baca Quran, zikir, dan tadarruk, merendahkan diri kepada Allah.
Ya, jadi tabiat orang beriman itu ya begadang, tapi begadangnya untuk yang baik, bukan main gambling, bukan nonton apa, bukan. Ya, termasuk begadang yang baik tuh kamu melek untuk ngaji, belajar, baca kitab, bagus tuh. Ya, para imam tuh kalau nulis kitab itu malam-malam tulis. Bahkan yang saya dengar dari Ustadz Zulkarnain Sanusi itu apa namanya Imam Al Bukhari itu kalau nulis satu hadis itu istiqoroh. Kebayang kalau nulisnya 100 berarti kan bisa sholat 400 rakaat. Istiqoroh 4 rakaat. Tulisnya 100, 200. Tulisnya 200, 400. Maka perbanyaklah istighfar pada waktu-waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Pada saat waktu sahur itu istighfar. Dan ini berlaku umum ya. Artinya enggak ketika Ramadan toh. Jadi kalau misal kamu bangun setengah 4, ya bangunlah gitu. Jangan kemudian tidur lagi. Wudu, nunggu adzan subuh, istighfar. Sholat witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian banyak-banyak istighfar. Ya, waktu sahur di sini maksudnya waktu orang bersahur, tinggal dalam rangka puasa toh. Yaitu sebelum fajar, maka mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mereka telah memanjangkan sholat mereka hingga waktu sahur. Kemudian mereka duduk di penutup malam, seraya beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfarnya seorang pendosa bagi dosanya, dan beristighfar di waktu sahur memiliki keutamaan dan kekhususan yang tidak dimiliki selain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang beriman dan taat, as-sabirin dan was-shadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Dan mohon ampunlah di waktu sahur. Ini tadi saya lihat video ada orang yang dianggap ulama oleh sebagian orang. Dia kemudian mengatakan, wali fulan ini nggak mungkin saya mintakan ampun karena dia sudah pasti kedudukannya di surga. Ini nggak boleh mengatakan kayak gitu ya. Bahkan para sahabat orang yang paling mulia setelah Nabi SAW pun mereka kemudian minta ampun. Bahkan kalau kamu masih tahu kisah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib diminta Nabi SAW untuk mencari yang namanya Was Al-Qarni untuk minta ampun. Itu dua orang ini dijamin masuk surga. Suruh minta doa kepada Was Al-Qarni. Maka siapa gitu kan orang Indonesia yang kemudian berani ngomong kayak gitu? Ya ada, cuma maksud saya itu pangkatnya apa gitu loh sampai ngomong kayak gitu. Itu mengerikan itu. Jadi kamu jangan sampai apa ya istilahnya gumunan itu kalau ada orang ngomong kayak gitu. Terus kamu bener wali tenan gitu. Sampai orang perlu istighfar gitu. Ini ngawur ya itu. Ya, bahkan Nabi SAW seorang nabi yang maksum aja mencontohkan istighfar minimal 80 kali sampai 100 kali sehari. Seorang nabi maksum sopo gitu Jawa ngomong kayak gitu tuh levelnya opo pangkatnya opo gitu ya. Jadi jangan sampai kamu tuh sampai silau gitu ya. Dengan omongan-omongan nggak jelas kayak gitu ya. Jadi makanya nuntut ilmu itu yang jelas-jelas aja gitu. Ada dalilnya diikuti, nggak ada dalilnya cuma ngomong kosong tinggalin aja. Mau dia disebut apa kayak gitu, bodo amat. Yang keempat, manfaatkanlah akhir malam seperti malam yang terakhir pada setiap tahunnya dan pada 10 hari yang terakhir dari Ramadan karena berkumpulnya sejumlah keutamaan bagi sepertiga malam terakhir tersebut. Maka jika berada pada 10 hari yang terakhir, mintalah kepada Allah apa yang Anda suka dari kebaikan dunia dan akhirat. Mintalah ampun kepadanya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah bersabda, "Idza madha satrul lail aw sulusahu yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fa yaqulu hal min sa'il yu'ta hal min da'in yustajabulah hal min mustaghfirin yaghfarulah hatta yanfajira subh." Apabila telah lewat tengah malam terakhir atau sepertiganya, Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Ini nggak usah mau bayangin turunnya kayak gimana ya. Ini yang ngomong Nabi, menceritakan tentang zat Allah, maka nggak usah mau tolak dalilnya karena dalilnya ini dalil yang sahih gitu. Dan nggak usah dibayangkan. Nanti orang bayangin, oh kamu mujasimah, kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Ngapain dibayangin itu? Ya kita terima aja ini sebagai sebuah hadis. Jadi nggak usah kemudian kita bayangkan ya, karena mempertanyakan kaifiahnya itu termasuk bid'ah wa so'alu anhu bid'ah kata Imam Malik. Nggak usah bertanya, nggak usah ngayal itu, bahkan ngayal pun dosa gitu. Jadi kita terima aja ini sebagai sebuah apa namanya bagian dari tauhid asma wa sifat. Bagaimana kemudian kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Nabi. Sifat itu turun ya sudah turun gitu. Soal kemudian turunnya gimana? Apakah kayak ini dan itu nggak usah gitu. Ya, membandingkannya pun nggak salah gitu karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tuh nggak serupa dengan makhluk dan
Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah sudah menjelaskan kalau zatnya itu nggak sesuai, nggak sama dengan makhluk. Tapi Allah bisa melihat dan mendengar. Tapi mendengar dan melihatnya Allah nggak sama dengan makhluk. Tapi sifat mendengar dan melihat juga bisa Allah gitu. Ya, kemarin di kajian saya soal setan itu saya katakan setan itu bisa menjelma jadi manusia. Terus ada seorang non Muslim Nasrani, namanya Bibleman itu, dia komentar bahasanya kalau setan aja bisa menjelma jadi manusia, maka Tuhan lebih kuasa untuk menjelma jadi manusia. Nanti kamu lihat di YouTube Denny Sumargo juga bahasanya gitu. Kalau Tuhan itu maha kuasa, tentu dia kuasa untuk jadi manusia. Itu kalau kamu nggak paham tadi yang tak bilang tauhid asma wa sifat, mumet kamu. Makanya Allah sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Allah nggak mungkin gitu menyerupakan dirinya jadi kayak makhluk. Itu termasuk kondisi di mana merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kamu mengimani tauhid asma wa sifat ini sebagaimana Allah sifatkan, bahasanya Allah nggak akan serupa dengan makhluk. Maka ketika ada yang mengatakan Tuhan bentuknya sapi, Tuhan bentuknya tikus, Tuhan bentuknya ular gitu. Tadi malam saya lihat ada video di perindapan sana itu ular kobra itu dikasih rambut gitu. Terus kemudian orangnya nyembah-nyembah atau mengagungkan ular itu. Ya nggak mungkin Tuhan jadi ular. Begitu pula nggak mungkin jadi sapi, nggak mungkin jadi tikus, nggak mungkin jadi monyet gitu kan. Maka jadi manusia pun juga nggak mungkin. Apalagi manusia yang berada di kandungan orang. Artinya Isa itu berada di kandungan Maryam. Nah, dua-duanya adalah hamba Allah yang solih dan solihah. Gitu. Tapi kemudian dipertuhan karena merasa nggak punya bapak gitu loh. Ini salah. Kalau emang karena nggak punya bapak gitu kan, itu bisa menyebabkan menjadi Tuhan, maka ya Adam lebih berhak untuk jadi Tuhan karena nggak punya bapak dan nggak punya ibu kan. Gitu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan permisalan Isa itu ya sama sekali Adam, sebagaimana permisalan Adam, bahkan Adam itu lebih dahsyat karena nggak punya bapak dan ibu gitu, tiba-tiba ada gitu kan, karena diciptakan oleh Allah gitu. Maka ketika Isa masih punya ibu itu lebih ringan penciptaannya dibandingkan Adam gitu. Maka yang harus kita pahami adalah Allah itu nggak serupa dengan makhluk ya. Jadi makanya kalau kita baca ayat hadis kayak gini nggak usah dipikirkan turunnya gimana, caranya seperti apa. Akhirnya kita menolak hadis ini, enggak, ini hadis sahih. Dan di sini kemudian Allah Ta'ala berfirman, fayaqul berfirman, hal min sa'il yu'to, siapa yang kemudian minta tak kasih, hal min da'in, siapa yang berdoa, mustajabullah, tak kabulkan, hal min mustaghfirin, maka adakah orang yang kemudian minta ampun, maka akan diampun, hatta yan fajir subuh, kemudian sampai subuh itu keluar, fajar subuh itu keluar. Ya, jadi banyak-banyak berdoa, ya khususnya kalian yang masih jomblo, ya, kalian nanti akan punya pasangan hidup seumur hidup, ya mulailah minta dari sekarang gitu loh, karena Musa itu ketika kemudian minta diselamatkan dari Fir'aun itu dikatakan oleh Allah tak kabulkan doamu, tapi terjadi 40 tahun yang akan datang. Maka mintalah dari sekarang, harapannya kalau Allah berkenan mengabulkan 5 tahun yang akan datang, pas tuh umurmu 25 waktunya nikah kan gitu. Tapi nek kamu mau baru mulai minta pas umur 25, nek kabulkan 5 tahun, nah terjadinya di umur 30. Oh enggak, 25 saya tetap nikah, oke. Jodoh itu kan yang nemenin sampai mati. Mungkin 25 kamu nikah, 27 kamu cerai, baru kemudian mendapatkan pasangan hidup yang sejati di 28 barangkali gitu. Maka kalau kamu minta dari sekarang kan, mudah-mudahan nggak perlu ketemu dengan kasus perceraian, perpisahan dan seterusnya itu, permusuhan, konflik rumah tangga dan seterusnya. Ya, termasuk anak soleh minta dari sekarang. Ya ibunya aja atau pasangannya aja belum punya ya, dengan kamu minta yang soleh ya calon dikasih pasangan soleh gitu atau solehah kan gitu. Kemudian yang kelima, berdirilah dengan melakukan macam-macam ibadah di malam hari. Jika Anda merasakan sebagian kepayahan dalam suatu ibadah, maka pindahlah ke ibadah yang lain. Sampai sholat, baca Quran. Sampai baca Quran, dikir. Sampai dikir, sholat lagi. Gitu. Nah, istighfar, berdoa, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berdasarkan hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yumhilu hatta idza dhahaba sulusul lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menunda hingga jika sepertiga malam yang pertama telah pergi sulusul lail al awal, nazala ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia, fayaqul, dan kemudian berfirman, hal min mustaghfirin, hal min taibin, adakah orang yang minta ampun, adakah orang yang bertobat, hal min sa'il, ada orang yang minta, hal min da'in, adakah orang yang berdoa, hatta yang fajirul fajar, sampai kemudian fajar itu muncul. Maka perhatikan 4 perkara ini, yaitu istighfar, tobat, minta, dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepertiga malam yang terakhir, itu sampai kemudian kita enggan untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam,
menghidupkan malam yang paling penting adalah dengan sholat malam. Dia mulai, maka perhatikanlah dengan sholat malam pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Boleh bagi Anda untuk sholat malam semuanya hingga fajar, atau Anda sholat pada kebanyakan malam. Nanti gini, kalau misalnya kamu sholat dari mulai habis isya terus sampai jam 2 kan udah capek tuh, nanti masih bangun nyiapin sahur dan sebagainya, itu juga nggak apa-apa, nggak harus full. Nanti kalau misalnya kamu jadi istri harus nyiapin sahur, masa nggak nyiapin sahur, kan tetap harus menyisakan waktu untuk nyiapin sahur. Atau kemudian istirahat sebentar juga boleh, agar kemudian nggak sakit atau nggak apa namanya kena serangan jantung atau apa kecapean dan seterusnya. Nah, tapi kalau memang sanggup semuanya silakan. Khususan yang pernah saya sampaikan yaitu ketika paginya kita kerja, maka kita juga butuh istirahat sebentar, agar jangan sampai nanti pas kerja ngantuk, atau apalagi kerjanya nyopir, kerjanya naik di ketinggian, kemudian ngantuk lah jatuh. Maka itu juga membahayakan. Maka juga perlu di planning, jangan sampai kemudian kita menjatuhkan diri kita dalam permasalahan pas waktu siangnya atau paginya. Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW idza amala amalan asbatahu wa kana idza nama min al-lail aw marada sallallahu alaihi wasallam shalla fin nahar sintai asra rakaatan qalat ma ra'aitu Rasulullah SAW qama lailatan hatta subah wa ma shoma sahran mutatabi'an illa ramadan." Adalah Nabi SAW jika beliau beramal maka beliau melakukannya. Jadi terus continue. Dan adalah beliau jika tidur di malam hari atau sakit maka beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat malam hingga subuh dan tidak puasa sebulan penuh kecuali pada bulan. Dan ini juga apa namanya dalam praktek tarawihnya ternyata Nabi SAW yang full bersama jamaah itu di bulan malamnya 27. Artinya sisanya itu bukan berarti nggak sholat, beliau mungkin sholat itu. Ini yang disaksikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam.